Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya Abigail Talo sebagai pendebat kedua dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah, Surabaya akan menanggapi mosi yang kedua, yaitu Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sekalian memberikan beberapa sanggahan mengenai pendapat yang telah dikatakan oleh saudara Khael Dillon. Sanggahan yang pertama yaitu saudara Khael mengatakan bahwa orang tua tidak dapat diandalkan jika terjadi perundungan di luar sekolah. Dan yang kedua, seakan-akan saudara Khael pasrah dengan keadaan polisi yang tidak mampu menangani kasus perundungan karena dinilai bahwa kasus perundungan merupakan hal yang sepele dan masih banyak hal-hal lain yang jauh lebih penting dan lebih besar daripada kasus perundungan. Dan yang ketiga, sekolah sudah dilatih untuk menangani beberapa kasus, apalagi kasus yang mengenai dengan perundungan atau bullying. Dan jika pihak sekolah tidak mampu, maka dari pihak sekolah harus memiliki aktor atau bantuan tambahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan argumen saya di mana saya menolak bahwa sekolah harus menghukum tindak bullying atau perundungan di luar sekolah. Karena apa? Karena tindak bullying yang dilakukan di luar sekolah itu sudah merupakan tanggung jawab orang tua dan pihak kepolisian. Di mana pada kasus ini, kasus bullying yang terjadi di luar sekolah sudah tidak dapat ditangani oleh guru ataupun dosen ataupun tenaga pendidik yang ada di sekolah. Karena hal ini sudah merupakan tanggung jawab mereka, di mana hal ini sudah di luar dari jam operasional sekolah. Dan juga sekolah memiliki hak-hak yang harus dipenuhi juga. Sekolah tidak dapat melindungi mahasiswanya 24 jam. Apalagi akan kasus-kasus yang terjadi di luar lingkungan sekolah. Nah, bullying sendiri merupakan dasar dari karakter seseorang. Dasar dari karakter seseorang di sini dapat didasari oleh beberapa hal. Mungkin karena faktor masa kecil yang membuat dia merasa tidak diperhatikan sehingga ia cenderung mencari perhatian di luar lingkungan keluarga dan juga sekolah. Saya menolak bahwa sekolah harus menghukum bullying karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di luar sekolah itu mahasiswa bukanlah tanggung jawab sekolah lagi, melainkan tanggung jawab diri sendiri, orang tua dan juga kepolisian. Dimana jika terjadi kasus bullying, maka yang harus dilaporkan atau yang harus tahu terlebih dahulu adalah orang tua dan juga kepolisian. Nah, beberapa kasus yang terjadi, jika terjadi bullying yang terjadi di luar sekolah, maka hal pertama yang akan ditanyakan adalah nama dan juga asal sekolah. Nah, asal sekolah di sini tidak jarang dijadikan sebagai indikator penanggung jawab, di mana sekolah sendiri akan dikontak dan juga ditanyakan beberapa hal mengenai kesalahan mahasiswanya yang terjadi di luar sekolah. Hal ini tentu sangat tidak sesuai karena apa yang dilakukan tidak diketahui atau tidak selama jam operasional sekolah, sehingga dari sekolah sendiri seharusnya tidak disalahkan atau tidak disuruh atau tidak diharuskan untuk menghukum bullying yang terjadi. Dan yang selanjutnya, jika bullying yang terjadi tidak mampu untuk ditangani oleh orang tua, maka yang harus dikontak atau yang harus mengetahui hal ini selanjutnya adalah bukan pihak sekolah, melainkan pihak kepolisian. Karena apa? Hal ini terjadi di luar sekolah yang dimana melibatkan lingkungan luas dan bukan lingkungan sekolah sendiri. Dimana polisi akan menanggapi hal ini dengan berbagai cara sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Oleh sebab itu, jika dikatakan bahwa orang tua tidak dapat diandalkan, itu adalah salah besar. Karena justru di luar sekolah, orang tua adalah pihak pertama atau faktor pertama yang harus dan mampu untuk diandalkan. Dimana jika orang tua tidak mampu diandalkan, barulah beralih ke pihak yang berwajib seperti kepolisian. Dan yang kedua, jika dikatakan oleh saudari Dillon tadi bahwa seolah-olah pasrah dengan polisi yang tidak menangani kasus perundungan, sebenarnya salah. Karena kepolisian sendiri sudah melakukan berbagai macam cara untuk menangani kasus-kasus ini. Contoh saja, jikalau kasus yang terjadi
pada suatu instansi beberapa tahun lalu mengenai perundungan yang terjadi dan mengakibatkan meninggalnya salah satu mahasiswa, itu justru sudah menjadi salah satu contoh yang kuat bahwa polisi selama ini sudah bekerja dengan baik dalam menangani kasus perundungan. Dan jika didapati bahwa kasus perundungan yang terjadi tidak selalu dinotis atau diketahui oleh kepolisian, itu kembali kepada pihak dari korbannya sendiri, apakah ia mau untuk melaporkan atau tidak. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa polisi sebenarnya tidak pasrah seperti apa yang dikatakan oleh saudari Dillon, melainkan polisi juga sudah berusaha. Dan yang terakhir, sekolah sudah dilatih untuk menangani. Baik, saya setuju dengan pendapat tersebut bahwa sekolah sudah dilatih untuk menangani kasus perundungan. Nah, namun sekolah juga memiliki keterbatasan, di mana seperti yang saya katakan tadi bahwa sekolah tidak bisa selalu untuk memantau dan melindungi mahasiswanya, apalagi di luar jam operasional sekolah. Sehingga jika tidak mampu, sekolah tidak bisa disalahkan dalam bentuk apapun. Karena kembali lagi tadi, saya tidak setuju bahwa sekolah harus menghukum kasus bullying yang terjadi di luar sekolah. Hal ini jika terjadi, maka pihak yang harus dikontak atau yang bertanggung jawab terlebih dahulu adalah orang tua dan juga pihak kepolisian atau pihak yang berwajib. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.